Guys, gue cukup excited dengan review laptop yang satu ini. Karena di video kali ini, gue mau mereview sebuah laptop yang mantep banget buat video editing. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin, dan di video kali ini gua akan mereview Asus ROG GL702ZC, sebuah laptop gaming yang menggunakan desktop processor atau lebih tepatnya lagi adalah Ryzen 7 1700. Dan gue sangat excited untuk mereview laptop ini karena prosesor yang dipakai itu cuma 2 langkah di bawah mesin editing ST Media. Perlu dicatat juga kalau reviewnya mungkin gak bakal terlalu dalam karena kayak biasa laptopnya gue pegang cuma sebentar, dan bahkan pas video ini dibuat laptopnya udah nggak ada di studio ST Media. Lalu gue juga bakal memprioritaskan reviewnya itu lebih ke arah content creation, bukan gaming. Tapi semoga aja informasi yang gue sajiin bakal selengkap yang kalian butuhkan. Dan sebelum kita mulai reviewnya, ada baiknya kalian pastiin dulu kalau kalian udah subscribe ke channel ST Media, biar kita tim ST Media semangat terus buat bikin konten. Pertama dari segi desain dulu. Secara penampilan gue nggak begitu suka karena dia masih menganut desain ROG yang generasi sebelumnya, yang logonya itu masih di tengah. Yang harusnya langsung di-notice dari laptop ini adalah ukurannya yang gede banget. Dan pas pertama kali gue megang kardusnya, itu berat banget. Laptop ini memiliki berat 3,2 kg, dan bahkan power brick-nya itu beratnya 1,2 kg sendiri. So, kalau kalian bawa-bawa pakai ransel, ada 4,4 kg di punggung kalian. Oh ya, laptop ini dibanderol seharga 22 jutaan. Tapi kalau menurut gua, harga itu masih termasuk sangat masuk akal kalau kita melihat performa yang ditawarkan oleh si laptop ini. Dan oleh karena itu, kita langsung aja masuk buat bahas performanya. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa lihat dulu spesifikasi lengkapnya di samping sini. Dan dari semua spesifikasi yang ditawarin itu, gue pengen mulai dari yang menggoda dulu, yaitu adalah prosesornya. Pertama, gue melakukan benchmark dengan menggunakan Cinebench R15. Dan buat VGA-nya itu nggak menghasilkan FPS yang cukup tinggi. Tapi gue nggak gitu peduli karena gue memposisikan laptop ini sebagai laptop editing. Dan ketika di benchmark CPU-nya, itu gue mendapatkan skor sampai 1300-an. Dan buat sebuah laptop itu gede parah. Buat perbandingan aja, PC gue di rumah itu pakai prosesor Core i7 7700K. Itu skornya cuma ada di sekitar 900-an sampai 1000 aja. Dan itu buat PC loh ya. So, kalau kita lihat, laptop ini skornya tinggi banget. Lanjut lagi, gue tes dari segi stabilitasnya. Gue coba pakai performa fullnya menggunakan AIDA 64, walaupun yang trial aja sih. Tapi dari hasil pengujian tersebut, gue nggak menemukan adanya throttling pada prosesor, walaupun suhunya itu udah menyentuh angka 90 derajat. Dan walaupun suhunya udah setinggi itu, coolingnya nggak berjalan maksimal. Mungkin biar nggak begitu mengganggu kalau misalkan kita ada di ruang publik. Tapi pas coolingnya gue set sendiri ke RPM maksimal, suhunya langsung melangkah mundur dari 90 ke 60-an. Wow. Tapi kalian harus ingat juga sih, kalau misalkan di mode maksimal itu suaranya berisik parah. Jadi nggak cocok buat di tempat umum. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin, dan di hari Minggu ini akhirnya ada episode talk aja lagi yang udah lama banget gak gua buat. Ya kalian maklumin aja ya, karena kita semua tim ST Media itu banyak kegiatan juga di luar, so mungkin ada yang harus dikorbanin. Tapi kita tetap komit buat ngasih kalian. Lanjut lagi, kita masuk ke pengetesan yang paling penting, yaitu tes buat editing. Dan pada bagian inilah excitement gue agak sedikit berkurang. Pertama gue buka project di Adobe Premiere, itu langsung diingetin kalau nggak bisa pakai renderer yang memanfaatkan CUDA Core. Ya, karena di sini grafis yang digunakan adalah Radeon RX 580. So, kita cuma bisa pakai renderer yang memanfaatkan OpenCL aja. Tapi it's okay lah, gue tetap lanjut tesnya. Di sini gue tes editing footage 4K tanpa menggunakan proxy, dan langsung terjadi bottlenecking karena RAM-nya cuma 8GB. Kalian bisa lihat ketika gue tes kalau proses pada RAM itu udah maksimal. Padahal gue yakin laptop ini punya kapabilitas yang lebih. Tapi buat kalian yang ada duit lebih, tenang aja karena laptop ini bisa di-upgrade RAM-nya sampai 32GB. Buat waktu renderingnya menurut gue udah termasuk cepet, tapi gue rasa belum maksimal karena terhambat oleh RAM-nya yang terbilang kecil. Karena kalau kita lihat penggunaan prosesornya itu belum maksimal. Selanjutnya gue penasaran, apakah SSD yang disematkan di laptop ini udah NVMe?
Dan pas gua tes, ternyata speednya itu masih standar protokol SATA. Oke, mungkin udah waktunya buat gua ngambil kesimpulan. Menurut gua laptop ini udah mantep banget. Tapi bukan buat semua orang, bener-bener buat pengguna yang memiliki workload tertentu aja. Dan menurut gua yang paling cocok adalah buat video editor yang sangat mobile. Kenapa gua bisa bilang begitu? Karena dulu gua sendiri adalah video editor yang lokasi editingnya sangat mobile. Bisa di rumah, di kampus, atau bahkan gua pernah ngerender di Sevel. Dan dengan processing power yang lebih kenceng dari PC gue sekarang, otomatis laptop ini bakal lebih asik buat dibawa ngerender di luar dibanding kalau kita pakai laptop dengan prosesor mobile. Dulu aja laptop gue pakai prosesor i7 6700HQ dan waktu renderingnya lebih lama sekitar hampir 2 kali lipat PC gue sekarang. Dan dari situ kalian bayangin aja betapa mantepnya laptop Ryzen ini. Tapi pastinya ada beberapa hal yang harus jadi pertimbangan juga, kayak beratnya yang sampai 4,4 kilo kalau sama power brick-nya. Lalu grafisnya dia menggunakan Radeon, jadi nggak mendukung CUDA cores yang mungkin nantinya jadi beban kalau misalkan kalian banyak bermain dengan software-software 3D. Dan terakhir, kalian harus siap buat keluar duit lagi buat upgrade RAM-nya atau bahkan kalau perlu drive-nya biar performa prosesornya itu bisa maksimal, karena spek bawaannya itu menurut gue agak kentang. Tapi overall gue bisa bilang kalau laptop ini adalah laptop editing termantap yang pernah gue coba di range harga tersebut. Dan gue rasa kurang worth it kalau misalkan kalian beli laptop ini cuma buat gaming. Walaupun brandingnya padahal laptop gaming. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga udah memberi kalian gambaran yang cukup jelas. Dan kalau misalkan ada koreksi atau pertanyaan, kayak biasa taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin hobinya adalah ngedit, dan pastinya subscribe ke channel SM Media biar mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin dan kita akan bertemu lagi di video yang berbeda. Ini udah NVMe dan ternyata pas gua tes speednya, apaan tuh aja? Kutuk jangan gede-gede.